Halo Dul, balik lagi di Dambis. Yap, kali ini gue akan membahas seorang pembunuh berantai sekaligus pemerkosa. Siapa dia? Dia adalah Ted Bundy. Ya, Ted Bundy adalah seorang pemerkosa sekaligus nekrofilia. Ted Bundy memiliki kelainan seksual nih Dul, di mana dirinya gemar memperkosa mayat yang menjadi korban pembunuhannya. Wow. Kasus pembunuhan berantai Ted Bundy merupakan kasus kriminal yang paling mengerikan dalam sejarah Amerika Serikat pada saat itu. Hingga dirinya ditangkap, terhitung pada Ted Bundy telah membunuh sebanyak 36 wanita. Tuh, bayangin di tahun 70-an dia udah membunuh sebanyak 36 wanita. Kejam. Ted Bundy lahir di Burlington, Vermont pada 24 November 1946. Ia adalah anak yang lahir di luar pernikahan orang tuanya. Untuk menutupi rasa malunya, sang ibu terpaksa harus merahasiakan bahwa Ted adalah bukan anak yang sebenarnya. Kakek dan neneknya Ted mengaku bahwa Ted adalah anak mereka. Sang ibu dikenalkan oleh nenek dan kakeknya sebagai seorang kakak perempuannya. Saat mengetahui bahwa orang yang selama ini dikenal sebagai kakak adalah ibunya sendiri, Ted menjadi sangat syok dan kejatuhan mental. Sangat kasihan. Tragis. Kemudian sang ibu menikah lagi nih Dul. Tetapi hubungan Ted dengan ayah tirinya gak berjalan mulus. Upaya ayah tirinya ini untuk mendekatkan Ted dengan keluarganya juga tidak pernah berhasil Dul. Ted kecil tidak pernah bermain dengan teman-teman, saudara-saudara, dan sering memilih untuk sendirian. Alone. Nah, walaupun Ted ini jarang bergaul, bersosialisasi, tapi Ted ini punya kisah cinta yang menarik nih Dul. Kisah cinta pertamanya Ted adalah Stephanie. Ted meski tumbuh menjadi pribadi yang pendiam dan penyendiri, tapi dia berhasil nih Dul buat menaklukin hati wanita yang bernama Stephanie. Ted juga menjadi orang yang menonjol di universitasnya dikarenakan parasnya yang tampan, karismatik, cerdas pula. Ted mendapatkan pacar pertamanya Stephanie saat ia berkuliah di Universitas Washington pada tahun 1972. Namun, sayang, percintaannya kandas di tengah jalan. Wuhu! Suatu hari Stephanie meninggalkan tanpa alasan yang jelas. Wow, tragis. Ted yang sakit hati, akhirnya ia terobsesi nih Dul untuk menjadi rich, orang yang kaya, dan membuat Stephanie akan menyesal bahwa dirinya itu bisa. Setelah lulus, ia terjun ke dunia politik dan menjadi juru kampanye karismatik untuk Partai Demokrat. Ketika dirinya sudah berhasil menjadi kaya raya, Ted akhirnya kembali menjalin hubungan dengan Stephanie. Menarik ya. Sampai ia berhasil meyakinkan bahwa Stephanie akan dinikahinya. Namun, di saat seperti itu, Ted dengan sengaja meninggalkan Stephanie. Sama seperti apa yang dilakukannya dulu. Dia dendam ternyata orangnya ya. Tapi, tunggu dulu. Sakit hati Ted tuh nggak sampai sini doang Dul. Sepertinya belum juga terpuaskan. Usai meninggalkan sang cinta pertamanya itu, Ted semakin crazy. Dengan parasnya yang tampan, dengan otaknya yang cerdas, ia mudah selalu berhasil mendapatkan wanita-wanita cantik ke dalam pelukannya. Gue juga mau sih kalau kayak gitu. Tetapi sayangnya para wanita itu hanya menjadi pelampiasan dari dendam Ted tersebut pada sang cinta pertamanya saja. Para wanita cantik yang dikencaninya itu rata-rata memiliki paras yang cantik,
berambut panjang, mata indah, pokoknya cantik lah Dul. Lalu ia mengencaninya dan menidurinya. Tapi Ted akan membunuh mereka nih Dul setelah dikencani dan menidurinya. Nggak segan-segan Dul. Setelah ditiduri, palanya itu dipotong. Gokil. Motong kepala perempuan habis nge-seks ya. Gimana itu? Tapi potongan kepala wanita cantik itu disimpan di apartemennya sebagai kenang-kenangan. Bentar. Kenang-kenangan. Dulu lu bisa bayangin gak? Ini yang perempuan-perempuan. Coba lu bayangin lu bertemu laki-laki rapi, cerdas, tampan. Nah, lu harus hati-hati tuh. Oke, next. Lalu Ted ini dijatuhi hukuman di kursi listrik. Menarik. Suatu hari setelah salah satu korbannya berhasil lolos dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib, akhirnya si Ted ini berhasil ditangkap. Busted. Diketahui bahwa Ted telah membunuh kurang lebih 30 wanita. Yang lebih kejamnya tuh palanya dipotong dan disimpan tuh. Merinding gue nih bacanya. Gokil. Setelah menjalani persidangan, akhirnya Ted dijatuhi hukuman mati dengan kursi listrik. Pada malam sebelum Ted dieksekusi mati nih Dul, ia menghabiskan waktunya menangis, berdoa. Pada pukul 7 pagi 24 Januari 1989, Ted diikat ke kursi listrik di penjara negara bagian Strike di Florida. Sebelum eksekusi, Ted berbicara dengan pengacaranya yang bernama Jim Coleman. Dia juga berbincang dengan Fred Lawrence, seorang pendeta yang menghabiskan malam itu dalam doa bersama Ted. Kemudian Inspektur Tom Burton bertanya kepada Ted, "Lu sebelum mati mau gak ada kata-kata terakhir gak?" Itulah ibaratnya Dul. Ted menjawab dengan tegas bahwa dia mempunyai kata-kata terakhir yang ia sampaikan, "Jim and Fred, aku ingin memberikan cintaku kepada keluarga dan teman-temanku." Menarik juga nih orang. Walaupun sadis, kejam, tapi di lubuk hatinya masih punya rasa kecintaan yang dalam. Sebelum dieksekusi, Ted sempat meminta agar abu tubuhnya itu dibuang di pegunungan Cascade, Washington. Salah satu tempat di mana ia pernah melakukan aksi pembunuhan kejinya itu. Kemudian mayatnya Ted Bundy ini dikremasi. Nah, dari sini kita bisa belajar nih, Dul, bahwa nggak semua trauma cinta itu bisa membuat orang menjadi gila. Nah, buat Dul yang udah punya kekasih atau pacar, mencintai yang standar aja. Ibaratnya tuh jangan terlalu cinta, jangan terlalu sayang juga. Nanti akhirnya malah jadi trauma dan lo bisa merusak psikolog lo sendiri. Nah, segitu dulu pembahasan Ted Bundy ini. Gua bakalan bahas berita atau psikopat-psikopat yang lain yang lebih kejam dari Ted Bundy. Stay tune. Jangan lupa subscribe, komen di bawah. Kalau ada kata-kata yang salah, bijak komennya Dul. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke, sampai sini dulu ya Dul. Oke, sampai sini dulu Dul. See ya. Hancur lebur. Cie, lagi gitu jatuh-jatuhan. Cie.